kita berwisata ria. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke Pulau Belitung dan Bangka Belitung. Kedua pulau ini sangat indah dan banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Bila Anda belum pernah ke sana, saya berikan gambaran betapa indahnya pulau ini. Khusus yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya, naik pesawat hanya ditempuh dengan kurang lebih 1 jam. Wisata ke Belitung terkenal dengan wisata pulaunya, dan memang indah dan sangat luar biasa. Untuk menuju pulau-pulau kecil, kita dapat menyewa perahu tradisional dari pantai Tanjung Kelayang. Kami menuju Pulau Kelayang dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit. Di Pulau Kelayang memang sangat unik. Banyak tumpukan batu granit yang sangat besar yang tentunya bukan disusun oleh tangan manusia. Memang pulau ini sangat ajaib. Ada batu yang menyerupai burung Garuda. Inilah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan keindahan pulau ini. Sekeliling pulau ini dihiasi pasir putih dengan airnya yang sangat jernih dan tentunya bebas dari polusi. Banyak spot yang dapat dijadikan objek foto atau video bersama keluarga. Di pulau tersebut, selain pantainya sangat indah dengan berjejeran batu-batu besar, juga kita dapat mengunjungi Goa Kelayang yang ada di pulau tersebut. Untuk menuju Goa Kelayang, kita harus menempuh jarak kurang lebih 200 meter ke dalam pulau yang ditumbuhi pohon namun tidak begitu lebat. Walaupun tidak terlalu sulit, tetapi harus hati-hati karena terdapat banyak batu yang bisa saja licin, apalagi setelah hujan. Goa ini tidak seperti goa pada umumnya, yaitu berupa lubang yang masuk ke dalam gunung atau ke lereng bukit. Tapi tempat ini berupa tumpukan batu granit yang sangat besar yang letaknya membentuk ruang semacam goa. Cahaya masih cukup terang karena sinar matahari masih bisa masuk. Namun selama berada di goa tetap harus hati-hati, jangan sampai terpeleset. Setelah puas di Pulau Kelayang, kami menuju ke Pulau Lengkuas. Dalam perjalanan menuju Pulau Lengkuas, kami mampir di Pulau Pasir. Pulau ini merupakan gundukan pasir yang seolah-olah muncul dari dalam laut. Pulau ini sangat kecil dan tidak ada tumbuhan atau batu. Yang ada hanya hamparan pasir putih dikelilingi lautan. Setelah puas menikmati Pulau Pasir, perjalanan dilanjutkan lagi ke Pulau Lengkuas dengan jarak tempuh sekitar 50 menitan. Selama menuju Pulau Lengkuas, pemandangan sangat indah dengan menikmati pemandangan pulau-pulau kecil, di antaranya Batu Kepala Burung dan Batu Berlayar. Di Pulau Lengkuas, kita dapat menikmati pemandangan pantai dengan batu-batu yang cukup besar. Pulau Lengkuas ini memang memiliki keindahan yang luar biasa.
Pasir putih dengan air yang biru jernih membuat kita dapat menikmati dasar pantai di Pulau Lengkuas. Kumpulan bongkahan batu granit raksasa yang berada di pantai Lengkuas ini menambah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini bukan buatan manusia. Bila kita lapar atau haus, kita dapat menikmati es kelapa muda dan jajanan lain yang dijual di pulau ini. Anak-anak juga dapat sepuasnya bermain pasir putih dan menaiki batu-batu yang cukup besar. Di Pulau Lengkuas terdapat mercusuar kuno buatan penjajah Belanda dengan ketinggian 70 meter. Namun sayang, para wisatawan hanya diperbolehkan naik hanya sampai lantai 3 dari 18 lantai. Dari Pulau Lengkuas, perjalanan dilanjutkan menuju tempat snorkeling yang tidak jauh dari Pulau Lengkuas dengan jarak tempuh kurang lebih hanya 10 menit. Apabila Anda sekeluarga melakukan snorkeling, disarankan memakai pelampung dan jangan turun semua. Ada satu orang yang mengawasi dari atas perahu untuk menjaga-jaga ada yang terbawa arus. Selama snorkeling, kita dapat melihat ikan di bawah laut dan memberikan makanan kepada ikan-ikan tersebut. Setelah puas berkeliling-keliling di pulau yang ada di Belitung, selanjutnya kita dapat menikmati pantai Tanjung Tinggi yang ada di Belitung Daratan, yaitu pantai tempat syuting film Laskar Pelangi yang sangat terkenal itu. Jarak tempuh dari kota Tanjung Pandan sekitar 35 km. Ciri khas pantai ini, airnya sangat jernih, batunya sangat besar, dan pasirnya pun berwarna putih. Setelah berkunjung ke pantai tempat syuting Laskar Pelangi, kita dapat menuju ke sekolah dasar Pelangi yang ada di Gantong dengan nama SD Muhammadiyah Gantong. Jarak tempuh kurang lebih 90 menit dari pantai Tanjung Tinggi. Bangunan terbuat dari kayu dengan atap seng yang di dalamnya ada bangku dan papan tulis. Mari kita pulang. Kalian. Dari sekolah Pelangi, Anda bisa berkunjung ke Kampung Ahok dengan jarak tempuh kurang lebih 3 km.
Perjalanan dilanjutkan dari Kampung Ahok menuju Vihara Dewi Kuan Yin dengan jarak kurang lebih 36 km yang dapat ditempuh sekitar 45 menit. Tidak jauh dari Vihara, kita juga dapat menuju Pantai Burung Mandi. Di sini, kita menikmati keindahan pantai dengan laut biru, berombak tenang, dengan pemandangan perahu nelayan yang berjejer di pinggir pantai dengan warna-warni. Nah, setelah selesai keliling tempat wisata, jangan lupa beli oleh-oleh khas Belitung, seperti kerupuk Belitong yang gurih dan renyah. Kerajinan kerang pun cukup banyak. Terasi Belitong yang sangat terkenal itu, serta batu satam yang berwarna hitam yang dapat dijadikan berbagai perhiasan yang sangat indah seperti cincin, kalung, dan sebagainya. Konon, batu ini merupakan hasil tabrakan meteor yang jatuh dan terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun. Sedangkan untuk kuliner, jangan lupa Anda harus merasakan mie Belitung dan jeruk kunci. Jeruk kunci hanya tumbuh di Pulau Belitung. Memang, mie Belitung ini rasanya sangat khas. Mie Belitung yaitu mie kuning ditaburi toge, irisan timun, potongan kentang rebus, emping, dan disiram dengan kuah udang. Tapi ada juga mie Belitung yang dicampur dengan kepiting, minumnya jeruk kunci. Sedangkan untuk restoran, Anda bisa berkunjung ke restoran Timpuk Duluk, yaitu restoran dengan suasana zaman dulu. Di dalam restoran terdapat pernak-pernik peralatan masyarakat Belitung. Restoran ini dapat dijadikan objek untuk berfoto bersama keluarga. Sebelum Anda meninggalkan Belitung, yaitu dari Tanjung Pandan sampai menuju bandara, sebaiknya Anda mampir di Danau Kaolin. Danau ini terbentuk dari bekas tempat pertambangan kaolin. Keindahan tempat ini merupakan perpaduan antara air dan danau yang berwarna biru dan kaolin yang berwarna putih. Selesai menjelajahi Pulau Belitung, sebaiknya Anda jangan dulu pulang, tapi dilanjutkan menuju Pulau Bangka Belitung. Di Bangka Belitung banyak tempat wisata yang bagus untuk dikunjungi. Dekat dari pusat kota Pangkal Pinang terdapat tempat wisata, yaitu Bangka Botanical Garden. Tempat ini adalah argo wisata dengan luas sekitar 300 hektar. Tempat wisata alam ini sangat asri, sejuk, dan sangat indah. Banyak spot untuk pengambilan foto. Cocok juga dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga dan anak-anak. Nah, setelah keliling-keliling Botanical Garden, tentunya kita akan terasa lapar. Jangan khawatir, di pintu keluar ada restoran di pinggir danau yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman, seperti minuman susu murni sapi. Wisata lainnya yang bisa dikunjungi adalah Pantai Tanjung Pesona. Dari Pangkal Pinang menuju Pantai Tanjung Pesona berjarak 35 km dari Pangkal Pinang, yang dapat ditempuh sekitar 45 menit. Pantai ini memiliki pasir putih dengan butiran yang lembut yang dihiasi dengan sederetan batu granit yang terhampar di tepi pantai. Jadi hasil utama sudah terkenal sampai ke ujung dunia.
Selanjutnya, di Bangka Belitung kita dapat berwisata sejarah ke Gunung Menumbing, yaitu tempat pengasingan Presiden RI pertama, Soekarno dan Hatta, yaitu pada tahun 1948 sampai dengan 1949 oleh penjajah Belanda. Perjalanan dari Pangkal Pinang ditempuh sekitar 2,5 jam dengan jarak kurang lebih 135 km. Di sini terdapat banyak barang-barang peninggalan Bung Karno dan Bung Hatta. Tempat bersejarah ini terdapat ruang rapat yang cukup luas, kursi dan meja, mobil Ford yang pernah digunakan oleh Soekarno, kamar tempat bekerja, dan kamar tidur. Dari lantai atas kita bisa melihat pemandangan ke arah laut. Bagus sekali untuk berfoto bersama keluarga maupun perorangan. Nah, itulah tur ke Belitung dan Bangka Belitung. Bagi yang belum pernah ke sana, silahkan rencanakan bersama keluarga. Karena berwisata itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Antara lain, mengurangi stres. Segala pikiran yang membebani kita akan hilang dengan sendirinya saat kita menikmati pemandangan alam. Manfaat lainnya yaitu kita dapat menikmati dan mengagumi keindahan alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah kita dan mensyukuri keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat berikutnya dapat merekatkan keharmonisan keluarga atau persahabatan bila kita melakukan wisata bersama. Manfaat lainnya adalah secara tidak langsung melakukan kegiatan olahraga, karena di tempat wisata pasti kita akan melakukan jalan kaki, jalan turun, jalan naik, atau naik sepeda, atau bahkan lari-lari. Yang tidak kita rasakan itu merupakan olahraga. Sampai jumpa. Terima kasih.